saudara-saudara, kalau saudara nonton di YouTube Jumat lalu, saya bahas tentang nasihat firman Tuhan lewat Rasul Petrus yang mengatakan, kuasai dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Intinya di sana saya katakan adalah, seringkali kita bersikap pasif pada diri kita, sementara kita mungkin menghadapi berbagai gejolak dalam hidup. Tetapi Alkitab mengatakan hal yang terbalik dari pikiran kita atau pikiran banyak orang. Kadang-kadang ada orang datang ke gereja berharap maka Tuhan akan mengubah hidup dia seketika. Mengubah hati dia, mengubah perasaan dia, mengubah pikiran dia. Tapi Alkitab mengatakan enggak begitu. Kamu dulu ubah hatimu, ubah pikiran buat datang pada Tuhan. Supaya fokus ketemu dengan Tuhan, supaya fokus beribadah sama Tuhan. Kuasai diri, jadilah tenang. Barulah kamu akan menikmati indahnya komunikasi dengan Tuhan. Jadi saudara-saudara, dengan kata lain Tuhan ingin katakan kendali hidupmu itu ada di tanganmu. Kamu bisa kok mengendalikan perasaanmu, kamu bisa mengendalikan emosimu. Nah karena itu hari ini saudara, mesti ada kaitan dengan itu. Saya ingin ajak kita merenungkan satu kata, yaitu tentang pengampunan. Pengampunan, tentu kata yang sangat sering kita dengar. Pengampunan, pengampunan, pengampunan. Saudara-saudara, saya kutip satu kalimat dari doa Bapa kami yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya dalam Matius 6 ayat 12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara perhatikan kalimat ini, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Yesus mengatakan apa? Kalau Anda minta ampun kepada Tuhan, Anda juga harus mengampuni. Kalau engkau tahu begitu nikmatnya diampuni, ya kamu juga harus bisa memberikan pengampunan. Dan ini harus seimbang. Harus seimbang. Saudara-saudara, saya coba belajar, ternyata orang yang tidak mengampuni atau orang yang tidak diampuni, itu akhirnya berbagai gejolak dalam dirinya, dalam emosinya terjadi. Satu contoh misalnya, ada satu survei yang dilakukan bahwa penyebab gangguan emosi pada seseorang, atau mungkin dalam bahasa lain kata gangguan jiwa, kejiwaan pada seseorang. Emosi kan dalam jiwa, saudara. Yang membuat orang akhirnya stres, konflik, ada masalah-masalah emosi, tiba-tiba bisa marah, tiba-tiba bisa menangis, tiba-tiba bisa macam-macam. Itu hanya sebuah akibat dari gangguan emosi. Hanya sebuah akibat. Nah, penyebab pertama adalah rasa bersalah. Saudara jangan sederhanakan rasa bersalah. Rasa bersalah tentu ketika saudara tersadarkan ada satu perbuatan atau keputusan yang salah yang saudara lakukan di masa lalu. Dan saudara bukan hanya menyesalinya, tapi mulai menghukum diri saudara. Mulai menuduh diri saudara sebagai penyebab hal itu. Padahal saudara nggak bisa kembali ke masa lalu. Tapi saudara tetap katakan, saya bersalah, saya bersalah, saya bersalah. Saya nggak bisa mengampuni diri saya nggak bisa memaafkan diri saya. Rasa bersalah. Artinya saudara mulai kehilangan kestabilan dalam emosi saudara. Kenapa? Rasa bersalah di masa lalu. Jadi ini jangan dianggap hal yang sepele saudara. Nah, hal ini saudara yang perlu diselesaikan. Nah, kemudian yang kedua adalah kebencian. Ada orang bukan hanya benci pada orang lain. Mungkin akibat rasa bersalah mulai benci pada dirinya. Mulai marah pada dirinya. Atau benci pada orang lain yang menganggap orang lain adalah penyebab kegagalan dia. Penyebab ini hanya benci. Ada kebencian dalam dirinya. Ada kebencian dalam jiwanya. Sehingga mengganggu emosinya saudara. Rasa bersalah, kebencian.
Kemudian apalagi saudara? Yang ketiga yang ditemukan dalam survei itu adalah tuntutan. Artinya apa? Ada keinginan saudara yang saudara enggak peroleh. Berharap sesuatu dari orang di luar saudara, tapi saudara enggak mendapatkannya. Akhirnya saudara kecewa. Kecewa karena saudara merasa itu kan hak saya. Saya kan tidak meminta berlebihan, tapi kok enggak diberikan sih? Masa saya nggak boleh sih menikmati dan itu? Mulai terganggu emosi saudara. Terganggu saudara. Karena apa? Ada sebuah kebutuhan, ada tuntutan. Jadi saudara hidup dalam sebuah tuntutan. Dan yang keempat ternyata adalah kekhawatiran. Kekhawatiran dalam hidup. Khawatir nanti gimana, jangan. Saya suka membahasakan saudara, kalau nanti gimana. Kalau gimana. Nah coba lihat. Nah ini semua bercokol dalam jiwa kita. Yang membuat gangguan emosi kita. Satu contoh orang khawatir saudara tahu, kagetan. Tiba-tiba, apa itu? Itu sebenarnya saudara nggak sadar. Saudara ada ketakutan yang sangat dalam diri saudara. Aduh. Bisa paham saudara? Nah ini semua kan gangguan kejiwaan saudara, gangguan emosi. Yang berakibat pada apa? Stres, konflik. Masalah-masalah dalam emosi saudara. Sehingga nggak heran saudara. Saya belajar juga dulu saudara, yang mengatakan begini. Saudara tahu artinya kemerdekaan dalam Kristus. Kristus memang sudah memerdekakan kita, tetapi kita masih menyimpan hal-hal dalam diri kita dan kita nggak terbebas dari itu. Jadi kita masih memenjarakan diri kita dan belum mampu melepaskan diri kita dari ikatan-ikatan emosi kita. Ini yang sering membuat orang Kristen itu nggak bertumbuh. Saudara-saudara, saya kan kalau khotbah, kalau saudara lihat, saya gerak sana gerak sini, sebenarnya saya ingin mengamati, memastikan bahwa saya memandang setiap orang, saudara. Walaupun saya tahu ada orang agak bersembunyi. Di balik orang di depannya. Tapi sedapat mungkin saya ingin lihat ekspresinya, saudara. Jujur, kadang-kadang ada orang datang ke gereja cuma diam, wajahnya datar. Bahkan kadang-kadang saya buat lelucon juga, dia juga senyum juga enggak, apalagi ketawa, enggak juga. Dalam hati saya, aduh tekanan teman ini berat banget ya. Atau akhirnya diambil kesibukan, dia main handphone, nggak tahu ngapain. Tapi ekspresi wajahnya nggak ketahuan, saudara. Dalam hati saya, 2-3 kali pasti kamu nggak datang lagi. Benar, nggak datang lagi. Karena apa, saudara? Karena dia sebenarnya sedang memenjarakan dirinya, tidak mampu membebaskan dirinya dari gejolak emosinya. Mau sampai kapan kita hidup dalam seperti saudara? Ini kan menyiksa, sangat-sangat menyiksa, betul saudara? Nah karena itu saya belajar dulu namanya kemerdekaan dalam Kristus. Ayo apa saja yang saudara anggap mengikat diri saudara, mari bebasin diri saudara. Bebasin. Mengikat jiwa saudara, mengikat roh saudara, mengikat secara fisik, ayo kita bebasin. Supaya kita merdeka dalam Kristus. Tuhan memang memerdekakan kita, tapi saudara-saudara, kalau nggak mau juga dilepasin, Tuhan bisa buat apa? Bukan Tuhan nggak mau kuasa, iya. Tapi Tuhan juga ingin, Anda mau nggak? Maka di Alkitab saudara selalu katakan, maukah engkau sembuh, betul nggak? Kenapa mesti nanya saudara? Maukah engkau sembuh? Kenapa harus nanya saudara? Kalau ya mau dong, bukan gitu jawabannya. Mau. Saudara-saudara, artinya apa? Respon kita kepada Tuhan bagaimana? Jangan sampai gara-gara ini semua, respon kita kepada Tuhan jadi negatif. Sampai-sampainya Tuhan berfirman kepada kita juga, katakan, basi. Udah sering aku dengar seperti itu. Karena masalahnya ada pada diri saudara. Oke, kita coba lihat satu contoh, atau satu kata yang tadi dalam tema khotbah, pengampunan. Apa sih pengampunan itu? Pengampunan itu adalah
tindakan yang membebaskan seseorang di luar kita tentu, yang melakukan kesalahan pada kita, dari kewajibannya sebagai akibat perbuatan yang salah kepada Anda. Membebaskan dia dari tuntutan. Membebaskan dia dari kewajibannya. Jujur, kalau ada orang bersalah pada saudara, setidaknya di hati saudara minta maaf kek. Betul? Tapi dia nggak minta maaf. Malah ketemu kita, dia rasa nggak bersalah lagi. Dia happy yeye, sorak-sorak bergembira. Sementara saudara, kau membuatku berantakan. Gimana saudara? Akhirnya, aku begini, engkau begitu. Sama saja. Ini saudara hadapi, jalani hari-hari saudara. Setiap ketemu dia, iya. Jangan ketemu, orang sebut namanya, waduh. Apa enggak ada topik lain? Dan sampai kapan saudara terikat dan menuntut dia harus dihukum? Minimal minta maaf. Kalau dia datang minta maaf, kalau enggak. Makanya pengampunan itu bebaskan dia dari kewajibannya. Enggak usah nuntut macam-macam lagi sama dia lah. Ya udah, selesai. Gimana saudara? Bisa? Berat? Ya. Apalagi arti pengampunan? Pengampunan bukanlah mencarikan alasan pembenaran atau mengecilkan kesalahan yang sudah diperbuatnya. Artinya begini, kadang-kadang supaya saya bisa ngomong, oke lah, aku anggap nggak ada apa-apa. Enggak lah, dia nggak buat apa-apa sama saya. Enggak lah, dia nggak salah kok. Enggak, memang dia salah. Enggak usah saudara benarkan kesalahannya, memang dia salah. Tetapi ketika saudara secara sadar mengatakan dia salah, secara sadar mengakui kesalahan dan memilih untuk memaafkan orang yang bersalah kepada Anda. Memilih untuk memaafkan. Memilih untuk memaafkan. Saudara dulu, ini saya pernah ngalami mungkin sekitar belasan tahun yang silam, saudara. Satu ketika ada sekelompok anak-anak muda sebenarnya. Kemudian karena saya merasa bahwa mereka ada sesuatu lah. Saya ajak mereka kumpul, ajak ngobrol. Dan yang ada kaitan juga dengan saya lah, kita katakan, dengan saya. Terus mereka katakan begini, Om, kalau kami buat keputusan begini, Om sakit hati nggak sama kami? Saudara, ini kan bukan pertanyaan. Kita ingin nyakitin orang, kita tanya, kalau aku buat gini kamu sakit hati enggak? Gimana saudara? Tapi karena ditanyakan pada saya harus jawab. Saya nantang diri, saya katakan, enggak apa-apa, coba aja. Lakukan. Apakah Elim Simamora gampang sakit hati atau tidak? Walaupun di hati saya, masa iya sih? Maksud saya supaya mereka nggak tega melakukan itu. Tapi karena saya katakan, kamu buat aja. Kalian pengen tahu apakah Elim Simamora gampang? Benar-benar mereka lakukan, saudara. Ya saya bertanggung jawab. Saya nggak boleh sakit hati. Jadi ketemu mereka, apa kabar Om? Saya bilang, baik, sehat, puji Tuhan. Kabar kamu gimana? Halo? Benar-benar saya nggak sadar. Kenapa? Karena saya sudah katakan sejak awal, kalian bisa ngetes apakah Elim Simamora gampang sakit hati. Jadi bagi saya nggak ada keperluan. Gimana kabar Om? Baik. Nggak gitu. Gimana saudara? Loh, masa perasaan saya tergantung pada orang? Gimana saudara? Masa perasaan saya tergantung pada 1-2 orang? Rugi. Nah, jadi kalau kita kembali saudara, ya memang dia buat. Tujuannya apa? Menyakiti saya. Tapi pertanyaannya, apakah saya mau disakiti? Pilihan kepada saya. Yang ketiga, apalagi saudara pengampunan, menanggung akibat dari perbuatan orang lain. Wah, nggak enak. Dia buat salah sama kita, akibatnya kan di kita kan? Nah, kita suruh mengampuni dia. Loh, saya masih sakit loh ini. Kok suruh mengampuni? Jadi kalau saya ingin mengampuni,
Ya harus siap menerima rasa sakit itu. Tanpa harus berharap bahwa dia akan dibalas. Makanya pengampunan itu bukan hal yang mudah. Tetapi harus karena menyangkut kebebasan kita. Dan akhirnya yang terakhir saya katakan tentang pengampunan apa? Mengampuni untuk masa lalu. Membebaskan Anda untuk masa kini, setambah dan untuk masa depan. Peristiwa kan udah terjadi, udah masa lalu. Tapi kalau sampai saat ini, peristiwa itu mengganggu saudara, ya hentikan caranya pengampunan. Supaya mulai hari ini dan ke depan saudara tidak lagi terganggu dengan peristiwa itu. Setuju saudara? Nah, hal-hal ini sebenarnya kita pasti paham. Tapi yang masalah adalah hati. Mau atau tidak? Mau atau tidak? Saya kembali kepada apa yang Yesus katakan. Ampunilah kami seperti kami mengampuni bersama kami. Ada dua aspek aja di sana. Mengampuni dan diampuni. Dua ini saudara sama resikonya. Kalau saudara tidak mau mengampuni, terganggu juga. Kalau saudara nggak diampuni juga terganggu, betul? Jangan saudara pikir, kalau saudara nggak mengampuni, orang itu terhukum, dan saudara posisi menang. Enggak, saudara. Kalau saudara ketemu dengan orang yang saudara nggak ampuni, kembali saya katakan tadi, orang sebut aja namanya, terganggu. Terganggu, saudara. Pasti. Karena apa? Hati saudara masih merasa tersakiti. Mau sampai kapan? Hampir sama kalau saudara juga nggak diampuni seseorang. Terganggu. Karena itulah Yesus katakan dalam doa Bapa kami, ampuni kami seperti kami juga mengampuni. Jadi nggak berdiri terpisah saudara. Saudara bisa minta ampun. Oke, beres. Tapi kalau saudara nggak diampuni, kalau nggak mengampuni, sama saudara nggak bebas juga. Mengampuni dan diampuni. Itu saling kait-mengait saudara. Saya coba kutip, ada seorang Dr. Maxwell Maltz. Para dokter di sini medis mungkin pernah dengar nama ini. Buku-buku dia banyak. Ini penulis buku. Tapi paling dikenal dia adalah dokter bedah plastik. Yang hidup 1899 sampai 1975. Nah, setelah dia berpraktek beberapa kali, beberapa tahun lamanya dalam mengoperasi, merubah wajah orang, dia akhirnya menulis satu buku, New Faces, New Future. Ternyata, kalau Anda ingin mengubah masa depan, ubahlah wajah Anda. Ini promosinya dia, dokter bedah plastik. Karena perubahan wajah berdampak pada perubahan kepribadian. Ini kan orang-orang tidak puas dengan wajahnya, maka dia rubahlah, maka dia jadi percaya diri. Orang gak puas dengan bentuk hidung, dia rubahlah. Maka dia jadi percaya diri. Dan macam-macam orang tidak puas bentuk dagu, dia rubahlah. Dia percaya diri. Jadi saudara, dia katakan, kesimpulan dia awal adalah, ubah wajah Anda, maka engkau sedang mengubah masa depan Anda. Tetapi di sisi lain saudara, banyak juga yang operasi plastik sama dia ini pada komplain. Nggak pernah puas. Kenapa begini? Kenapa nggak begini? Maunya sekarang begini, bukan begini. Dan dia mulai pusing, saudara. Sehingga dia tulis lagi satu buku. Judulnya Psycho-Cybernetics. Setiap kepribadian memiliki wajah. Karena ternyata orang sebenarnya pengen sesuaikan wajahnya dengan pribadinya. Buktinya, saya mau begini. Karena memang dia inginnya begitu. Maka tolong ubah wajah saya supaya seperti yang saya mau, seperti pribadi saya. Itulah sebabnya ada orang operasi plastik berkali-kali, saudara. Karena dia selalu ingin berganti kepribadian. Nah
saudara-saudara, intinya yang dikatakan di sana apa? Mau saudara ubah bagaimanapun wajah saudara, yang perlu diubah adalah pribadi saudara. Emosi saudara, jiwa saudara. Halo? Nah, kalau saudara nggak bisa mengampuni, mau dirubah wajahnya? Jadi wajah tersenyum. Gimana saudara? Itu nggak mengubah di dalam. Nah karena itu kan sering kita dengarkan inner beauty. Halo ibu-ibu, para wanita. Kecantikan kita kan lahiriah, batiniah, bukan yang lahiriah. Dari dalam inner beauty, waduh memancar auranya. Keren. Ya kamu sih sederhana, tapi aura kamu itu loh. Wow, kelepek-kelepek. Kalau udah dikatakan begitu. Sampai ada katakan, kamu lebih cantik gak pakai makeup deh, daripada pakai makeup. Gombal. Itu pacar supaya tidak ada biaya perawatan. Menghemat. Sebab perawatan itu mahal. Gimana saudara? Halo para wanita lebih suka suaminya mengatakan, kamu lebih cantik alami? Atau? Gak usah disenggol-senggol lah kiri kanan. Tapi kembali saudara, akhirnya Maxwell mengatakan apa? Dia mulai tersadarkan, mengubah wajah sebenarnya nggak mengubah citra diri. Karena citra diri kita itu adalah perasaan kita, emosi kita. Nah saya ingin kembali saudara, ajaran Yesus. Ayo, mari belajar mengampuni. Mari juga mau diampuni. Kalau itu kita bisa kerjakan, kita terbebas saudara. Dari berbagai tuntutan emosi kita. Ingat tadi, kalau saya kembali ke empat hal tadi saudara, hasil penelitian tadi saudara. Lihat ini, rasa bersalah, kebencian, tuntutan, dan kemudian kekhawatiran. Kalau ini membuat saudara jadi konflik internal. Mengganggu emosi saudara, saudara stres. Kenapa saudara nggak coba selesaikan rasa bersalah? Kenapa saudara nggak coba selesaikan kebencian saudara? Kenapa saudara nggak coba selesaikan tuntutan saudara? Nggak lagi nuntut. Kenapa saudara nggak selesaikan kekhawatiran saudara? Semua ini masalah di emosi saudara. Pengampunan juga masalah emosi. Pengampunan juga masalah jiwa. Masalah hati. Masalah perasaan saudara. Oleh karena itu mari pelan-pelan saudara. Bebaskan diri saudara. Dari apapun yang membuat saudara terikat. Jangan izinkan sekali lagi orang mengendalikan hidupmu. Tapi biarlah saudara mulai katakan, aku yang punya peranan untuk hidupku. Engkau boleh berusaha menyakiti aku, tapi aku bukan orang yang bisa engkau sakiti. Karena hatiku penuh dengan pengampunan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.